Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Mari kita lanjutkan pengajian kitab kuning ya, kitab salaf ya, kitab turas ya, Kitabul Hikam karya Syekh Al-Habib Abdullah Ibnu Alawi Al-Haddad. Jadi kita sampai di halaman 19, kita maknai ya. Tetap istiqomah ya, tetap semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ngendika sapa muallif, at-ta'wilu utawi takwil iku ala dzarbaini ing atase rong werna. Takwil itu apa takwil? Takwil itu membelokkan makna ya. Jadi kalau secara lughatan ya, satu lafal itu bisa memiliki beberapa makna. Lah dicari makna yang paling dekat, dicari makna yang paling mungkin untuk dapat difaham ya, takwil. Jadi takwil itu sendiri, tafsir itu ada sendiri ya. Ya kalau tafsir itu seperti menyatakan bahwa yang dimaksud ayat itu adalah seperti ini ya. Jadi tafsir itu memantapkan yang dikehendaki oleh Allah itu maksudnya seperti ini ya. Nah itu tafsir. Kalau ada istilah terjemah, terjemah lain lagi ya, terjemah. Terjemah itu bisa dibilang alih bahasa ya. Jadi harus bisa membedakan ya. Ahaduma utawi salah swijine dzarbain iku yadullu nuduhake apa ahad al kamali ing atase sempurna, wa huwa utai ahad iku ma barang yu awalu kang ditakwili apa ma liyasila supaya tumeka apa ma ilal afhami maring pira-pira faham. Wa hadza na'u ta iki warna iku katsirun akeh fil kitabi ing dalam kitab, maksudnya Quran, was sunnati lan sunnah, maksudnya hadis. Jadi takwil yang bagian pertama adalah menunjukkan kesempurnaan. Takwil yang di sini maksudnya sesuatu yang nanti diarahkan maknanya ya, biar bisa faham ya. Jadi ada penjelasan biar tidak salah faham ya. Ada penjelasan yang mendekati kebenaran ya. Jadi makna yang paling dekat. Nah, kalau dalam bagian yang pertama ini di Quran dan hadis banyak ya. Ya, contohnya banyak sekali ya. Contohnya
yang ditakwil itu ayat mutasyabihat ya, ayat yang mengandung keserupaan makna. Itu banyak ditemukan di tauhid ya, yang berhubungan dengan Allah khususnya ya. Ya, itu orang awam berbahaya kalau memaknai apa adanya ya. Itu diperlukan takwil ya. Jadi misalnya Allah itu punya arsy ya. Allah itu bersemayam di atas arsy. Allah itu istawa ya, atau istiwa pada arsy-nya. Itu kalau dimaknai apa adanya itu bisa berbahaya. Masa Tuhan duduk menempati kursi, menempati singgasana ya, arsy. Jadi jangan disalahartikan bahwa Allah itu butuh tempat, Allah itu menempati tempat. Ya, kalau keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah, di Allah itu memang punya arsy, memang punya kursi. Allah itu istiwanya ya, istawanya itu maksudnya bersemayam itu menguasai ya, istaula ya, atau istila. Jadi Allah bersemayam di atas kursi, Allah bersemayam di atas arsy. Allah itu maksudnya menguasai ya, menguasai kursi, menguasai arsy-nya ya. Lah kalau peristiwa Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad kan dibawa ke tempat yang tertinggi ya. Jadi sampai masuk ke singgasana ya, sampai ke arsy ya. Jadi di Sidratul Muntaha, di Mustawan ya. Jadi Nabi Muhammad melihat dan bercakap-cakap ya. Jadi yajma'u baina ru'yatihi wa kalami. Jadi diriwayatkan apa? Nabi Muhammad bertemu Allah, melihat dan bercakap-cakap. Terus jangan disalahartikan, wah berarti Tuhan berada di atas ya. Nah, itu hanya simbolis saja ya. Jadi Nabi Muhammad ditempatkan tertinggi sebagai penghormatan ya, sebagai isyarah kemuliaan ya. Makhluk yang paling mulia bertemu zat yang paling mulia. Jadi sekali lagi, kalau ada orang mengisyaratkan semua terserah yang di atas ya, itu bukan berarti Allah harus menempatkan diri di atas, tidak ya. Itu hanya isyarat saja ya, menunjukkan ketinggian, kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Allah sekali lagi tidak membutuhkan tempat ya. Kalau Allah nanti bertempat bisa diburu makhluknya ya, apalagi teknologi yang canggih nanti akan bisa menembus ruang angkasa ya, bisa menjajaki arsy dan sebagainya. Padahal arsy itu gaib ya, seperti nur ya. Ya. Jadi arsy itu jismun nuriyun ya. Ya. Jadi sekali lagi kata-kata itu bisa punya makna yang lain ya. Jadi kata-kata tidak harus saklek ya, letterlek ya, dengan apa yang diucapkan. Dan contoh-contoh yang lain banyak. Seperti Allah punya tangan ya, yatullah ya. Itu bukan kok tangan seperti tangan makhluk, tidak ya. Itu dimaknai maksudnya tangan itu kekuasaan ya, atau kekuatan. Ya. Kuwatullah ya.
Allah alam ya. Jadi memang pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah dengan selain Ahlussunnah wal Jamaah itu berbeda ya. Wasani utai kang kaping pindho iku ma barang yu awalu kang ditakwil apa ma liyasiha supaya sah, supaya bener apa kaunuhu anane ma ku haqqan hak nyata au ghairu batilin utawa ora batal. Wa hadza utai kisani iku yabdul nuduhake apa hadza alan naksi ing atase kurang. Takwil yang kedua maksudnya di situ diarahkan supaya menjadi benar ya, supaya tidak batil ya, tidak batal. Ya. Kalau ada upaya-upaya untuk mengarah ke situ ya, ini berarti apa? Berarti menunjukkan belum sempurna ya, masih kurang ya. Jadi sesuatu yang dia nanti dipoles ya biar menjadi sempurna, berarti kan tidak sempurna ya. Sesuatu yang diarahkan biar seakan-akan itu benar, berarti kan belum benar ya. Ya maksudnya yang kedua seperti ini. Fakulu syaihan mongko utawi saben-saben guru yuhtaju kang dibutuhi fi suhbati dalam ngancani syekh apa ila takwili maring takwil ya al wajhi yang harus wajah afani kang kaping pindho iku layak mulu ora sempurna apa iktida umanut bi kelawan syekh li anak takwila krono sak temene takwil iku layu hasilu orang ngasilake apa takwil kamalan ing sempurna wa inna ma yadfa'ulan ang pestine nolak apa takwil nakson ing kurang. Jadi kalau ada guru misalnya ya, ini guru yang dia itu direkayasa ya, merekayasa. Bagaimana supaya dia tampak benar, bagaimana supaya dianggap alim ya, bagaimana supaya banyak pengikut ya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini berarti dia belum sempurna ya. Dia berarti apa? Penuh kekurangan ya. Nah, kalau seperti ini ya tidak layak untuk apa? Dijadikan panutan ya. Tidak patut sebagai suri tauladan ya. Banyak ya ustadz dadakan banyak ya, kiai karbitan banyak ya. Ya ini sebenarnya sejak dahulu kala sudah disindir ya. Apalagi era digital ya, era IT ya. Asal punya akun ya, punya channel ya, punya follower ya. Ya, punya viewer yang banyak, terus viral ya, terus apa? Ya, terus ya. Padahal itu bisa saja apa? Dia menyeting ya, atau mungkin dia apa? Dia punya tim ya. Ya, entah dibayar atau tidak ya. Ya, seperti itu ya berbahaya ya. Berbahaya maksudnya ya carilah yang apa? Ya, sekali lagi dalam urusan agama khususnya guru itu penting ya, karena mempengaruhi apa? Mempengaruhi kualitas keagamaan seseorang ya. Jadi kalau berguru ya dengan guru yang sudah benar-benar guru ya. Jadi menuntut ilmu kepada para masyayikh yang sudah benar-benar mumpuni ilmunya, sudah benar-benar terbukti
keilmuannya ya. Jadi seperti mencari ustadz ya yang jelas ya, mencari guru yang apa, yang layak lah ya, yang patut ya, mencari pembimbing itu yang benar-benar bisa membimbing ya. Jadi sekali lagi jangan terkecoh dengan apa, dengan embel-embel, dengan terkecoh dengan apa, dengan pernak-pernik ya. Ya, mungkin biasa tampil di media ya, atau mungkin punya semacam apa, semacam komunitas ya, atau mungkin dia itu apa, pandai ya, pandai apa, mengumpulkan massa ya, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu hati-hati ya, hati-hati ya. Waqala ngendika sapa muallif, man ate sapa wonge iku afrata nglewati bates sapa man fi hubbi syahwatin ing dalem demen syahwat min syahwati dunya sange pira-pira syahwat dunya al mubahati kang diwenangake waqa'a mongko tumiba sapa man la mahalata hale mesti fi mujibin nari ing dalam perkara kang njalari neraka awil ari utawa celo. Orang yang melampaui batas dalam cinta terhadap kesenangan duniawi, walaupun itu diperbolehkan ya, maka dia pasti akan jatuh dalam hal-hal yang menyebabkan neraka atau cela. Paham maksudnya ya? Jadi bolehlah bersenang-senang dalam hal keduniawian ya, tapi ya jangan berlebih-lebihan ya. Dan intinya selagi itu mubah, itu ya seperlunya saja ya. Nah, kalau yang haram itu yang harus ditinggalkan ya. Ya, sebab kalau orang ini terlampau menuruti kesenangan hawa nafsunya, nanti pasti akan apa? Terpeleset ya. Kalau tidak tercela ya masuk neraka ya. Nauzubillah ya. Pokoknya untuk supaya muallif takhasama para padu apa al ajzu apes wal hirmanu lan kaling-kalingan ayyuhuma utawi endi-endine ajzu kala hirman niku iku aldarru luweh bahaya ala sahibi ing atase wong kang duweni ayu watara fa'alan laporan apa ajz kala hirman ilal akli maring akal faqadha nuli mutusi apa akal bainahuma ing dalam antarane ajzu kala hirman annal ajza ing sak temene apes iku aslun asal pokoke ya wal hirmanulan hirman kaling-kalingan iku far'uhu cabange ajz. Antara kelemahan dengan terhalang ini saling berdebat ya. Jadi kelemahan dan terhalang ya. Ini saling berdebat ya. Nah, berdebat maksudnya lebih membahayakan mana ya, antara seseorang itu lemah melakukan sesuatu dengan terhalang dari melakukan sesuatu ya, akhirnya keduanya ini melaporkan kepada akal. Lah, akal ini memutuskan bahwa kelemahan adalah
pokoknya ya, sedangkan terhalang adalah cabangnya. Berarti keduanya sama-sama penghambat ya. Kalau ngendika sapa muallif, ma min tawiyatin ora ana utawi ati ya, illa wa fiha, ini khabarnya double ya, iku illa wa fiha, kejaba iku ing dalem tawiyah khafiyatun utayono samar. Jadi tiada hati kecuali di dalamnya ada rahasia, ada sesuatu yang samar. Ya. Kalau di kata-kata berbahasa Indonesia gimana ya? Dalamnya lautan bisa dijajaki ya, tapi dalamnya hati siapa tahu. Ya. Karena hati itu memang misteri ya. Hati itu penuh dengan rahasia ya, tidak bisa diketahui orang lain ya. Ya, orang awam tidak akan bisa meneliti isi hati seseorang ya. Maka ngendika sapa muallif, idza saluhat nalikane bagus apa al maqasid itu pira-pira sejo, lam yakhib mongko ora tuna sapa al qasidu wong kang nejo. Ketika niat menjadi baik, maka tidak akan merugi orang yang telah berniat tersebut. Ya. Jadi semua berawal dari niat ya. Kalau niatnya sudah baik, nanti akan ada jalan-jalan yang ditempuh dengan baik. Ya, semua kan berangkat dari hati ya. Kalau ngendika sapa muallif, asyaiton utawi setan ala idlalil alimi ing atase nyasarake wong alim iku akhrasu luweh semangat minhu tinimbang saking setan ala idlalil jahili ing atase nyasarake wong bodho. Li anal alim akron sak temene wong alim iku idza dhalla nalikane kesasar sapa alim ya dhillu mongko nyasarake sapa alim fa'ilem buri nyasarake bil dhalalihi kelawan kesasare alim sapa ghairuhu liyane alim wal jahilu utawi wong bodho iku laisa ora ana sapa jahil iku kadzalika kaya mengkono-mengkono yadil. Setan ini lebih bersemangat menyesatkan orang alim daripada orang bodoh. Ya. Mengapa? Karena kalau orang alim ini berhasil disesatkan, maka akan banyak sekali orang-orang yang tersesat, ya. Jadi karena orang alim ini kan nanti bisa mengajak orang-orang yang lain ya, bisa mempengaruhi orang-orang yang lain. Nah, kalau pusatnya sudah tersesat nanti kan cabang-cabangnya akan ikut tersesat ya. Makanya setan lebih bersemangat ya memburu orang alim ya. Ya. Seperti para nabi itu juga digoda setan ya, diganggu setan, dipengaruhi setan ya. Tapi para nabi itu kekasih Allah ya, pasti tertolong ya, pasti ditolong oleh Allah ya. Nah, kalau untuk Nabi Muhammad itu sudah berhasil mengalahkan setan-setannya ya. Makanya Nabi Muhammad tidak bisa dikalahkan oleh setan ya. Bahkan setan tidak bisa merubah diri
berupa wujud mirip Nabi Muhammad ya, tidak bisa ya, tidak kuat ya. Kalau setan merubah wujud ya, merubah tampilannya seperti orang lain ya, seperti manusia, seperti orang tertentu itu bisa ya, bisa. Sampai dalam mimpi bisa ya. Makanya kalau ada orang mimpi bertemu Rasulullah itu juga pasti memang benar-benar bertemu Rasulullah ya. Ya, karena setan tidak mungkin bisa meniru Rasulullah ya. Ya, yang penting orang itu jujur ya. Kalau memang mimpi bertemu ya mengatakan mimpi bertemu nggak apa-apa. Tapi kalau tidak bertemu kok mengatakan bertemu lah, berarti dia berbohong ya. Jelas ya. Kalau ngendika sapa muallif man utai sapa wonge iku aslaha bagusake sapa man niyatahu ing niyate man balagha mengko tumeka sapa man niyatahu ing perkara kang diangen-angen man. Barang siapa memperbaiki niatnya maka akan sampai apa yang menjadi cita-citanya. Ya. Jadi nak niate wis elek ya engko apa-apane elek ya. Ya. Makanya niat harus diperbaiki ya. Niat harus diperbaharui menjadi baik. Ya, nanti Allah akan menunjukkan jalan-jalan yang baik ya, akan mendekatkan hal-hal yang baik dan akan mencapai kebaikan itu ya. Waqala ngendika sapa muallif yas'abu angel apa suluku sabilin najati ngambah dalan selamat alaman ing atase wong ola bakang lindih ala qalbi ing atase atine man apa hubbul mali demen bondo wal jahilan pangkat. Perjalanan menuju keselamatan ini akan sulit bagi orang yang dalam hatinya menggebu-gebu cinta terhadap harta dan tahta. Ya. Jadi orang kalau sudah dalam hatinya ini ya ambisi terhadap keduniawian ya, dia selalu menumpuk-numpuk harta ya, dia selalu apa? Memburu jabatan ya. Ini untuk mencapai jalan keselamatan akan lebih sulit ya. Ya. Jadi dia akan mudah sekali apa? Terpeleset ya. Mudah sekali menyimpang ya. Waqala ngendika sapa muallif al khaufu utawi wedi wasatiku lan temen iku ya malu nglabeti apa khauf lan satik fi mahwi syahawati ing dalam nglebur pira-pira syahwat an nafsaniyati kang bangsa nafsu wal himami lan pira-pira sejo adaniyati kang asor amalan nari kelawan ngamal neraka ya, atau kelawan kaya ngamale neraka fi ihraqil asyari ing dalem ngobong pira-pira wit. Jadi takut yang benar itu akan bisa memberi dampak bagi terhapusnya keinginan-keinginan nafsu ya, atau cita-cita yang rendah ya. Maksudnya gimana? Maksudnya
dia punya kekhawatiran yang benar ya. Dia punya kehati-hatian ya yang pas ya. Jadi dalam hatinya itu apa? Dia tidak serampangan lah ya. Dia masih berhati-hati ya. Lah, seperti ini seperti apa? Seperti api yang bisa membakar kayu bakar ya. Jadi api ini bisa melumat pepohonan ya. Jadi kalau orang punya rasa takut yang semacam itu ya, ini syahwat-syahwat dari nafsu ya, atau keinginan-keinginan yang rendah ya, ini kan hilang ya. Ini diperkuat dengan firman Allah. Qala ustawu sapa Allah Ta'ala, fa asabaha i'sarun fihi nar fahtaraqat. Fa asaba nuling ngenani ha ing jannah apa i'sarun angin kang banter, fi kang iku ing dalem i'sar, naron utawi geni, fahtaraqat nuli kobong apa jannah ya. Jadi kalau perkebunan ada angin yang bertiup kencang, yang angin itu di situ ada api ya, nanti akan semakin berkobar-kobar ya, semakin menyala-nyala dan akan membakar perkebunan itu ya. Paham ya? Waraja'u ta ngarep-ngarep as-sadiqu kang temen iku ya malu nglabeti apa raja fi istikhrajin niyati ing dalem amrih ngetokake pira-pira niat at-thayyibati kang bagus wal a'mal lan pira-pira ngamal as-sholihati kang becik, amalal ma'i kelawan kaya ngamale banyu fil ardi ing dalam bumi al-hamidati kang garing al-khasyiati kang banget garingi. Di harapan yang benar ya, roja ya. Kalau tadi khauf ya, harapan yang benar ini akan bisa mempengaruhi dalam mengeluarkan niat yang baik dan amal yang baik ya. Jadi kalau pengharapannya ini benar ya, dia akan muncul niat-niat baik dan amal-amal baik ya. Ini diibaratkan seperti air yang bisa menyuburkan tanah yang kering kerontang ya. Qala dawu sapa Allah Ta'ala wa tara lan ningali sira al-ardha ing bumi hamidatan ingkang garing fa idza anzalna mongko nalikane nurunake kita alaiha ing sa'arat alma ing banyu ihtazzat mongko ubah-ubah apa arat parabat lan mundak apa arat wa ambatat lan nukulake apa arat mingkuli zaujin saking saben-saben werna bahijin kang bagus. Jadi bumi atau tanah yang kamu lihat kering kerontang, ketika Allah itu menurunkan air hujan, maka tersebut akan bergetar ya, akan berkembang dan menumbuhkan tanaman-tanaman yang bermacam-macam, yang indah-indah ya. Ya. Jadi tanah tandus menjadi subur. Pakalang dika sapa muallif yang bagi sayukjo
apa antuk kita yen toh ngurupake sira laka maring sira sirajan ing lampu nil ilmi sang ilmu an-nafi'i kang manfaati wal amali lan ngamal as-shalihi kang bagus tastadiu kang amrih padang sira bi iklan sirat fi laili zulumatid dunya ing dalam wengine pira-pira petenge donya hatta yatlu sehingga ketok utawa metu ahli kang ngrasa sira apa fajrul mauti fajare mati al syamsus saati utawa srengenge kiamat. Jadi ini penuh dengan bahasa kiasan ya. Hendaknya kamu nyalakan lampumu, yakni lampu ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Dengan lampu ini kamu bisa menerangi malam-malammu, ya, malam-malammu maksudnya kegelapan di dunia, ya. Jadi dunia ini harus diterangi dengan apa? Ilmu dan amal, ya, biar tidak gelap, ya. Sampai kapan? Hatta yatlu'a 'alaika fajrul maut atau syamsus sa'ah. Sampai nanti terbit fajar kematian, ya. Atau terbit matahari kiamat. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau menuntut ilmu, kalau mengamalkan ilmu itu terus menerus ya sampai nanti datang ajal menjemput dan sampai datang hari kiamat, ya. Paham maksudnya ya? Fa innaka mangko satemene sira iku imbaki lamun tetep sira fi lailiha ing dalam wengine zulumat bila sirajin kelawan tanpa lampu tang tadiru hale nunggu sira tulu ahadal fajri ing metune iki fajar au sutu aha lihi syamsi utawa cemplorote iki srengenge hakka mongko tetep alaika ing atase sira apa qaulullahi dawe Allah taala. Jadi sebaliknya ya, jika kamu tetap membiarkan dirimu dalam kegelapan hidup di dunia, ya, tanpa menggunakan pelita, ya, tanpa menggunakan lampu penerang, berarti kamu akan terus menunggu sampai terbit fajar atau terbit matahari, ya. Berarti kamu hanya menunggu dan menunggu sampai datang kematian atau datang hari kiamat, ya. Wa man sapa wonge iku kana ana sapa man fi hadhihi ing dalem iki donya ana iku a'ma wuta fa huwa mangko iman fil akhirati ing dalem akhirat iku a'ma wuta wa adhallu lan luwih kesasar apane sabilan dalane. Orang kalau di dunia sudah buta, maka di akhirat akan jauh lebih buta dan lebih tersesat jalannya, ya. Kalau di dunia sudah tidak mau menuntut ilmu, di dunia tidak mau beramal soleh, ya, di dunia udah jelek, ya, nanti di akhirat akan apa? Jauh lebih jelek, ya, tidak bisa memetik hasil apa? Hasil ilmu dan amalnya, ya. Wa qala ngendika sapa muallif, ini
ada sisipan doa radhiyallahu an, ya. Kafa cukup apa bin najati selamat minan nari sanging neraka apane maksubatan ganjarane wa kafalan cukup apa bihirmanil jannati kaling-kalingan surga apane ukubatan seksone. Jadi cukuplah sebagai pahala, ya, jika selamat dari api neraka, ya. Cukuplah sebagai siksaan, ya, jika apa terhalang dari surga. Paham maksudnya, ya? Jadi kalau selamat dari neraka, ya, kalau selamat dari neraka nanti kan akan ada apa? Ditemukan pahala, ya, pahala otomatis masuk surga, ya. Nah, kalau orang sudah terhalang dari neraka, kalau ada orang sudah terhalang dari surga, berarti apa? Otomatis akan mendapat siksa, ya, adab di neraka, ya. Paham, ya? Paham orang yang tadi Kang? Ya, sambil diangan-angan, ya, sambil dicermati, ya. Ilmu apapun, ya, kalau tidak diangan-angan, ya, tidak dicermati, ya, tidak akan paham, ya. Meskipun hafal, ya, meskipun diulang-ulang, berulang-ulang, ya. Jadi apa gunanya akal, ya? Jadi, akal harus difungsikan, ya. Diangen-angen, nggih Kang. Wa qala ngendika sapa muallif al-alamu ta alam bi asriha kelawan sekabehane alam iku mutalasy rusak. Wa ta alam fil haqiqati dalam satine iku la syai'a ora ana suwiji-wiji iku maujud. Jadi alam semesta ini, seluruh alam raya ini akan rusak, ya. Bahkan hakikatnya tidak ada apa-apanya, ya. Ya. Jadi yang maha kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang lain itu apa? Pasti akan musnah, yang lain akan sirna, ya. Jadi tidak ada sesuatu yang ada di dunia ini kok terus langgeng, ya, abadi, tidak ada, ya. Semuanya akan apa? Hancur, ya, semuanya akan musnah. Ya Kang, ya. Duwe apa wae mesti apa? Mesti rusak, mesti hilang, ya. Ya pernah Kang? Punya barang yang bagus-bagus pasti lama-lama rusak, ya. Lama-lama akan musnah, ya. Ya, yo mbah suwe-suwe dadi barang rongsokan, ya. Mbah suwe-suwe apa? Musnah ditelan bumi, ya. Misalnya duwe jabatan, yo sedih tok, ya. Mesti akan apa? Melepas jabatan itu. Duwe anak bojo, ya. Ya, pasti akan ditinggalkan, ya. Mereka juga pasti akan mati, gitu. Mbah mati ini dhisik sapa kan ra ngerti, ya. Nggih. Lah nak nggih, pokoke apa-apa sing ning donya niku napa? Mesti rusak, mesti napa? Musnah, ya. Makanya ora entuk apa umpak-umpak ning donya, nggih, ora entuk dipol-polke ning donyane, nggih. Wakala ngendika sapa muallif mir rahmatir rabbika iku
setengah saking rahmate pangeran sira bika kelawan sira an hajaba ngaling-ngalingi sapa Rabb ka ing sira anhu saking Rabb. Termasuk rahmat Tuhanmu kepadamu adalah Tuhanmu menghalang-halanginya darimu. Paham Mas Teh? Si Allah itu kan zat yang tidak bisa dijangkau makhluknya ya. Tapi Allah bisa menjangkau semua makhluknya. Allah itu tidak bisa dijajaki, dideteksi ya. Tapi Allah bisa menjajaki, mendeteksi ya. Allah itu terhalang dari semua makhluknya ya. Tidak akan ada yang bisa menembus ya. Ya. Nah, ini termasuk rahmat tersendiri ya. Allah itu dekat. Ya Kang ya. Allah itu maha dekat bahkan. Allah itu lebih dekat daripada tali sandal. Bahkan Allah itu jauh lebih dekat daripada urat leher kita ya. Ya. Nah, pengen luwih jero mulih napa Kang? Allah itu ya harus lebih dekat daripada segalanya ya. Allah harus berada senantiasa apa? Kita ingat dalam hati, kita sebut dengan lisan ya. Ya. Jadi Allah itu berhijab ya. Allah itu apa? Bahkan hijabnya banyak sekali ya, tidak bisa ditembus ya. Nah, makanya ada istilah apa? Melihat Allah itu tidak akan bisa ya. Melihat Allah tidak akan bisa. Lah itu maksudnya dengan mata kepala tidak akan bisa ya. Lah yang bisa melihat Allah di dunia itu ya hanya Nabi Muhammad itu saja ya. Ketika Isra Mi'raj tadi ya. Kalau dengan mata hati itu bisa ya, melihat Allah dengan mata hati bisa ya. Kalau mau melihat Allah dengan mata kepala ya nanti di surga ya. Di surga itu melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala, dengan sadar ya. Dan semua kenikmatan surga itu kalah semua ya. Kalau sudah melihat zat Allah itu nanti semua kenikmatan akan ditinggalkan semua ya. Ya, lebih jauh lebih nikmat apa? Melihat keagungan, melihat keindahan, kebesaran zat Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya ngendika sapa muallif al-ifratu utawi nglewati batas fil amri ing dalam perkara iku ayatun tondo al masiri ing ngatasé bali fihi ing dalam amr ila tafriti maring pepeko niku sembrono ya. Jadi intinya jangan melampaui batas ya, karena kalau melampaui batas nanti ya pasti akan apa? Akan menerjang ya, akan sembrono ya. Ya, kira cukup ya. Kitab satunya walaupun tambah sedikit nggak apa ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 9. Al-awqatu utawi piro-piro waktu. Dibuat ayat hadis boleh.
utawi tegese utawi iki iku al auqatu pira-pira wektu al mustajabatu kang disembadani lid du'ai maring donga. Al awwalu kang pertama iku anna fil yaumi sak temene ing dalem sedina wal lailati lan suwengi. Tis'ina ana 90 apane waktan wektune. Istajabu kang disembadani fiha ing dalem tis'in apa ad-du'a'u donga. Jadi sehari semalam itu ada waktu yang mustajab sejumlah 90 ya untuk berdoa. Jadi doanya mustajab ya dalam 90 waktu ini. Ya, orang-orang pada tidak sadar ya atau tidak tahu mungkin ya atau tidak peduli ya. Apa saja waktu itu? Indal adzani indal nalikane adzan. Wa indal iqamati lan nalikane iqamah. Wa ba'dal khuruji lan ing dalem sause metu minal khala'i sangking perspen. Perspen itu maksudnya kalau sekarang toilet ya. Wa ba'dal wudu lan dalem sause wudu. Wa ba'da dukhulil manzil lan ing dalem sause mlebu omah awil masjid atau masjid. Wal khuruji lan metu minhu sangking manzil au masjid. Wa inda amin lan dalem nalikane maca amin. Wa aqibal Fatihati lan dalem ngiring-ngiringi Fatihah. Wa inda sami Allahu liman hamidah lan dalem nalikane maca sami Allahu liman hamidah. Wa inda raf'ilan dalem nalikane ngangkat atau tangi minar ruku'i sang ruku'. Wa fi sujudi lan dalem sujud. Wa fit tasyahhud lan dalam tasyahhud. Wa fil masjidil haram lan dalam al masjidil haram. Wa masjidil madinah lan masjid Madinah, masjid Nabawi ya. Wal aqsa lan masjidil aqsa. Wa qabla dhuhri wallahu alam bisawab. Jadi ini doa-doa yang mustajab orang-orang biasanya nggak tahu ya atau nggak mau tahu ya. Ya. Dorang legewo Kang ya. Ya tadi sudah dimaknai ya. Jadi ketika azan, ketika iqamah, ketika keluar dari toilet ya, ketika setelah wudu, setelah masuk rumah, masuk masjid, keluar rumah, keluar masjid ya, dan seterusnya ini ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.